Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala bi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surahul Azim. Jamaah musholat kelas rahimahullah, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita, Allah berikan kita kesempatan untuk bersama-sama sholat berjamaah Isya, dan insya Allah nanti kita akan lanjut dengan sholat sunnah tarawih berjamaah malam pertama ya, di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Kalau saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah udah duluan, ini malam kedua. Insyaallah saling menghormati, saling menjaga ukhuwah, tetap bersama dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dari umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat insyaallah. Jemaah sekalian, kami dari pengurus mushola tentunya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tentunya selama ini kegiatan kita banyak disupport untuk sedekahnya, dan mudah-mudahan terus itu. Dan kami dalam sebulan ini mengelilingi kencreng di rumah jamaah, mudah-mudahan isi setiap hari sebagai sedekah harian. Pada subuh silakan, pulang belanja silakan, yang closing 1.000, 2.000 insyaallah, mudah-mudahan itu jadi yang rutin buat kita, bekal buat kita di akhirat kelak insyaallah. Dan kita juga sudah menyebar kegiatan takjil. Setiap hari kita di sini, kalau ada jamaah yang belum terdaftar namanya, silakan informasi kita. Nanti kita buatkan kapan waktunya, atau mungkin terserah jamaah, karena memang di bulan Ramadan ini berpacunya kita untuk beramal soleh. Selain itu juga silakan memberikan informasi kepada kami apabila ada kekurangan-kekurangan dalam pelayanan ibadah, dan insyaallah menjadi perhatian buat kami untuk lebih baik lagi melayani jamaah. Insyaallah mudah-mudahan itu yang menjadi kunci kenikmatan ibadah kita di mushola kita ini. Sebelumnya sholat tarawih kita mulai sedikit kultum untuk menambah motivasi ibadah kita. Kita sadari datangnya Ramadan ini adalah kesempatan kita. Allah berikan hadiah yang terbaik. Kalau hadiah itu semuanya girang. Orang kalau dapat hadiah pasti girang, senang, bahagia. Jadi kalau orang mendapatkan Ramadan dalam keadaan mengeluh, wah udah Ramadan lagi, udah gak bisa makan lagi, udah gak bisa ngopi-ngopi lagi, ya, kebangunan lagi. Akhirnya keluh kesah itu sesungguhnya dia nggak rindu surga. Orang yang senang girang dengan datangnya bulan Ramadan, sesungguhnya orang-orang yang rindu dengan surga. Mudah-mudahan ini wajah-wajah ahli surga semuanya. Kenapa? Karena puasa itu memang hadiah khusus, dan pintu surga itu khusus diberikan buat orang yang berpuasa. Pintu surga itu namanya apa ya? Allah berikan. Jadi mudah-mudahan dengan gembiranya kita, bukan sekedar gembira kita asik besok puasa, ya kan, makanan ini macam-macam. Apalagi besok udah pasti puasa satu jajaran dari ujung itu makanan mulu, ya kan, bukan pesta makanan, bukan ganti
waktu makan airnya plus, jangan sampai seperti itu. Gambaran kita niat memindahkan makan ke siang ke makan sore, itu salah besar. Tujuan berpuasa pada dasarnya menahan diri dari nafsu kita. Setan dibelenggu, ya, nafsu kita yang tidak dibelenggu. Makanya kontrol diri dalam menghadapi bulan Ramadan ini terhadap termasuk daripada syahwat kita. Ada mas kalian, ada 3 amalan utama yang disampaikan Rasulullah kepada kita, di mana amalan utama ini selalu ya, menjadi acuan kurikulum kita dalam Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita, mau ngapain ya Ramadan? Masa kok baik gitu kan? Enggak. Dulu saya masih kecil sih, memang belum ada yang natal saya, belum ada yang ngasih tahu saya. Masih kecil umur SD gini, saya mainnya apa? Di menara air, yang mau komik sampai segini komik. Aku buat apa? Komik bukan komik kok, bukan. Ini apa? Pendekar sebutan gua dari butuh jangan sembuh, tamat semuanya udah. Apalagi Mahabharata itu udah tamat tuh. Teman di pojok tuh, karena jadi tempat air biru. Itu ada. Kalau bapaknya kalau bawa komik Mahabharata sampai apal saya itu. Itu karena nonton. Nah sekarang ini anak-anak mulai tuntut untuk bisa baca Quran. Ya, kita berusaha. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama, meningkatkan sholat. Kita kan selama ini sholat cuma modal madu aja 5 waktu full. Nah, di bulan Ramadan ini semua jurus sholat keluarin. Apa maksudnya? Sholat rawatib. Rawatib itu yang muakkad, yang dikuatkan oleh Rasulullah sampai bisa 12 rakaat ini sampai akhir hayatnya. Sholat rawatib itu Allah bangun rumah di surga. Pertama pada subuh, qobla subuh 2 rakaat. Terus 4 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat setelah zuhur. Nah, terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah ini dijaga. Dengan hadis ini para sahabat betul berlomba. Saya berusaha beristiqomah untuk mendapatkan kebaikan Allah, ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan rumah yang dibangun oleh Allah di dalam surga. Ini tujuan kita meningkatkan sholat ini seperti ini. Jadi bukan sholat lagi 5 waktu yang menjadi acuan kita. Makanya saya sering menyampaikan di dalam ceramah seperti ini, ungkapan-ungkapan yang berhubungan nilai wajib, nilai sunnah. Kalau wajib kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Nah, ada lagi sunnah, dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan bukan nggak apa-apa, rugi. Kalau nggak apa-apa, akhirnya orang mengabaikan. Ini masalahnya. Kerugian yang kita dapat banyak, nggak dapat nilai yang tadi. Agar dibangun di surga sama Allah kalau kita tidak istiqomah dalam menjalankan 12 rakaat tadi. Ya, makanya dikuatkan. Itu satu. Yang kedua, duha. Duha itu tiba di 3 waktu. Satu syuruk, yang kedua pertengahan, yang ketiga akhir. Waktu syuruk itu biasanya 1 jam setengah setelah subuh. Tongkrongin tuh, ya. Artinya bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita tentang masalah sholat syuruk ini. Kita berharap mendapatkan kebaikan dari Allah untuk mendapatkan nilai syuruk ini. Karena nilai syuruk bukan main-main pahalanya. Man sholat subuh fi jama'ati summa faqad yadhkurullah hatta tatlu'u syamsu wa yastamusu man sholat raka'atainin kanat lahu ka'ajrin hajjan wa umrah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Maka Rasulullah sampaikan lagi, kalau Rasulullah SAW tamah atau sempurna itu pahala. Jadi setelah subuh zikir ini macam-macam Pak. Bisa baca Quran itu zikir, kajian atau wirid. Subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Jangan ngobrol minum kopi di pojok, agak dapat nilai suruhnya. Ya, jadi minum kopi, dan kita bisa begitu ya. Nah, bisa dirubah ngopinya setelah sholat sunnah.
Ya, nasi uduknya setelah sunnah. Itu besok jangan subuh kita ngopi dulu. Nah, besok kita rubah caranya, modelnya. Ya jangan sampai ya niat yang tadi kita udah utamakan dapat nilai haji haji dan umroh secara sempurna. Ya nilainya ya bukan nanti setelah gua suruh bang nggak mau haji, kagak udah berpahala tiap hari haji umroh gua. Segala ngapain gua haji? Salah niat tadi mendapatkan nilai pahala haji. Kalau haji mah kudu walillahi ala nasi hijrul baiti man istata'a ila sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Haji itu kewajiban manusia kepada Allah bagi yang mampu menjalaninya. Lah itu mah kudu nabung untuk haji, bukan karena gara-gara sudah sholat sunat ya udah nggak punya niat haji ya. Sholat subuh itu luar biasa ya, para sunnah 2 rakaat ya. Setelah itu ada lagi pertengahan di antara jam 8 sampai jam 10. Ini luar biasa mencegah bahaya-bahaya besar buat kita, bisa Allah selamatkan kita. Kan banyak kejadian orang hampir tabrak ya, yang nabrak mental, mobil mental kayak batu, kita nggak kena. Ada begitu diselamatkan oleh Allah. Ya kan banyak kejadian-kejadian diselamatkan kita dari kejadian musibah besar. Dan Allah limpahkan rezeki buat masalah orang sholat 2. Selanjutnya apa lagi? Nanti terawih. Terawih ini saya ingatkan buat bapak, buat anak-anak nih, jangan kayak perempuan. Ada halangan. Ya capek kita kerja sholat wajib itu udah jamaah tidur, termalam bangun, sholat tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan. Kalau kita nggak menaikkan rugi, maka saya bilang tadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rugi bandar bang. Ya, jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih. Usahakan kita tetap walaupun tidak berjamaah. Di rumah nggak apa, mandikan lu capek, lu ngajar les, udah ngajar macam-macam. Lelah banget ya ini udah goyang di sholat jamaah. Apalagi imamnya bagus, lama banget ya. Wah udah, makanya nih imam terawih juga kudu perhatian. Kita bukan jamaah khusus, jamaah umum ya. Udah bagus ya, udah mulai goyang juga dikit nih. Kelamaan dikit udah goyang. Besok dia kagak sholat di sini kelamaan. Jadi kelihatan, kita lihat ada bayi yang udah tua gitu kan. Udah puluh aja panas kan. Ya artinya sedang-sedang aja ya, kita baca. Jadi sholat tarawih jangan sampai kita tinggalkan. Termasuk ibu-ibu boleh, ibu-ibu yang memang bagusnya sholat di rumah. Tapi kalau memang ya karena sama udah aman untuk bisa sholat ya dalam keadaan berjamaah di sini nggak ada masalah. Nah, itu. Yang kedua, setelah kita tingkatkan sholat kita, maka yang kedua adalah baca Quran kita. Ini bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi kekuatan ruh kita ada di sini nih. 2 ibadah yang akan memberikan syafaat buat kita. Pak, Bu, ini yang menjadi perhatian. Puasa akan menjadikan syafaat nanti di akhirat kita. Yang kedua baca Al-Quran kita. Iqra'ul Quran ya'ti biyaumil qiyamah syafi'an yahsabi. Bacalah Quran karena nanti di hari kiamat dia akan memberikan syafaat buat yang membacanya. Nah ini jangan kita sibuk dengan segala aktivitas terhadap ini nih HP. Kita berjam-jam main HP itu kuat banget. Baca Quran baru 10 menit tuh. Mau apa aja tuh? Untuk setan anyang-anyang yang ada ini. Ini ada aja. Saya bingung gitu. Jadi harapan kita semua ini bagaimana cara kita mendapatkan 1 juz sehari. Sebenarnya kalau yang lancar baca Quran mah setengah jam juga kelar. Yang lancar. Kalau yang agak berat ya bikin aja 5 waktu ini 2 lembar. Quran itu kan 10 lembar kalau cetakan Madinah, ya kan? 10 lembar itu dibagi 5, 2 lembar dapat setiap hari di 1 juz. Insya Allah 30 juz kelar. Kalau yang baca lancar bisa ditambah 2 kali hatam, bahkan bisa 3 kali hatam. Kalau para salafus saleh zaman dulu, Imam Syafi'i bisa 1 hari hatam 2 kali hatam. 2 kali hatam berarti 60 juz. Bagaimana bacanya? Kayak dari itu dengarnya. Mereka udah punya kemampuan
baca Quran yang caranya hadir, saya sering menyampaikan tuh, cara cepat baca Quran. Dan mereka yang paham, kalau kita mah kagak. Saya pernah ngikutin dulu ada haul di Kayu Ringin, saya dengerin orang baca Quran itu kayak apa sih? Kayak bebek keliru. Ya coba enggak Bapak, saya sempat saya protes, Pak ini gimana tajwid segala macam. Udah ente kagak paham. Bapak baca bisa, cuma Fatihah doang. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu cara bacanya. Ada nggak 1 menit? Kagak. Al-Fatihah itu kan udah hampir setengah halaman. Dibaca seperti itu wajar kalau Imam Syafi'i membaca ya saya bilang mereka sudah memahami Quran sudah seperti apa bahasa lisan, bahasa lidah, hati mereka juga duduk aja udah baca Quran. Nah, jadi itu yang perlu ditingkatkan. Jadi jangan lagi waktu kita banyak bercanda, ngobrol atau pada kegiatan-kegiatan yang ada manfaatnya. Makanya Ramadan jangan disia-siakan. Yang terakhir adalah infak kita. Makanya nih Ramadan bulan infak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habba ambatat sab'a fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah seperti menanam satu benih ini tumbuh 7 cabang tumbuh 100 buah. Allah yudhaifu liman yasha, Allah lipat gandakan dengan kehendaknya. Itu di hari lain 700 kali lipat. Di bulan Ramadan dikali lagi 10, 7.000 Pak, Bu. Kalau masih Ramadan pelit, rugi bandar lagi. Kita harta buat apaan sih? Tua mati, muda mati. Yang dibawa apa? Amal soleh kita, tabungan. Jadi warisan iya kalau warisan di sedekahkan buat kita. Kalau jadi rebutan, penting rebutan. Serakah, sayang. Tuh, gelang, emas, zamannya banyak. Titipin di musola, titipin di luar, zakat, titipin anak yatim, titipin Pak, zamannya banyak punya tabungan. Cukup buat setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi kita mati. Kita nggak tahu. Ini masalah kehidupan. Kita apa adanya aja, jangan terlalu kita merasakan harta itu yang kita miliki. Makanya sekarang orang korupsi sampai triliunan, harta mobil ratusan, dipakai menatu. Saya pernah tuh baca berita Sultan Brunei, itu mobilnya 2.000, tiap 1 jam ganti mobil. Dan 2.000 makanya kapan? Ini kan dihisap Allah. Kita nggak tahu ya. Jadi mudah-mudahan infak yang pelit di bulan Ramadan, ya Rasulullah sendiri adalah yang paling dermawan ketika Ramadan datang. Jadi makanya kita sudah banyak nabung sebelum Ramadan itu. Tujuannya apa? Nih, kayak celeng. Ya, jangan ke masjid, musola nggak bawa duit, minimal 1.000 aja bawa. Ya, abongan 1.000 kagak ada, gope dah. Otak dah bunyi, ya kan? Nggak apa-apa. Nih, ada tajil besok. Ya, sebutir kurma kita berikan, minuman kita berikan kepada orang berpuasa, kan nilainya apa? Ya akan mendapatkan pahala puasa seperti orang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Tiap hari nggak apa-apa, 10.000 benar gorengan di musola. Oh, kebanyakan, udah 1.000 aja, gorengan masih ada 1.000. Kagak ada, ya udah setengahnya Bu, belah 2. Jadi mudah-mudahan ini yang menjadikan kebaikan buat kita. Jadi mudah-mudahan ya. Jadi 3 ya. 1, apa tadi? Tingkatin sholat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, infak. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan persiapan Ramadan ini, insya Allah Allah berikan kebaikan kita di Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat. Ya sebagaimana semangat kita menggapai kebaikan Allah di akhir Ramadan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.